Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Mega Rosita dari Universitas Islam Kadiri yang biasa disebut Uniska, dan saya berasal dari Prodi Hukum. Di sini saya akan membahas mengenai kasus penganiayaan yang berkaitan dengan pasal 351 KUHP. Sebelumnya akan saya perjelas bahwa makna penganiayaan tidak bisa ditafsirkan begitu saja. Dalam kajian hukum disebutkan bahwa penganiayaan berarti menyebabkan cedera atau luka pada tubuh seseorang. Salah satu contoh, mendorong orang lain hingga jatuh ke dalam air dan menyebabkan basah kuyup dan kedinginan, itu termasuk ke dalam penganiayaan. Kemudian, penganiayaan juga bisa diartikan sebagai tindakan merusak kesehatan orang lain. Percobaan penganiayaan tidak dibenarkan dalam hukum dan bisa dijatuhkan pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 351 telah dijelaskan bahwa penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500. Dan jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun. Serta apabila perbuatan itu menjadikan seseorang mati, dia dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. Seperti biasanya, faktor yang melatar belakangi terjadinya penganiayaan yaitu yang pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga faktor kesehatan seseorang tersebut, dan yang keempat faktor pribadi yang mungkin di masa lalu dia mempunyai dendam atau rasa sakit hati terhadap orang lain atau dirinya sendiri. Di sini saya akan mengangkat salah satu kasus penganiayaan yang terjadi di kota Kediri. Pria Kediri tega aniaya istri hingga babak belur diduga dipicu masalah ekonomi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa penganiayaan pasti terjadi karena faktor-faktor tertentu. Inisial EK berumur 33 tahun ditangkap unit reskrim Polsek Ngadiluih karena tega melakukan penganiayaan kepada istrinya sendiri. Kronologi awal penganiayaan yang dilakukan tersangka, saat itu terjadi perselisihan antara tersangka dengan korban yang berinisial A dan berumur 25 tahun. Perselisihan itu membuat tersangka sampai melakukan aksi penganiayaan, mulai menjambak korban, menendang kepala korban dengan kaki. Dan tidak hanya sampai di situ, pelaku juga sempat mendorong korban hingga ke tembok dan beberapa kali memukul sampai menimbulkan lebam pada wajah korban. Dan berdasarkan fakta yang didapatkan, motif pelaku melakukan penganiayaan tersebut karena faktor ekonomi. Tersangka melakukan penganiayaan karena emosi dan sering terlibat perselisihan. Dan juga faktor masalah ekonomi juga sehingga tersangka ini tega menganiaya istrinya sendiri. Penyelesaian hukum terhadap kasus tersebut yaitu tersangka dijerat dengan pasal 44 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk ancaman hukumannya mencapai 5 tahun penjara. Berdasarkan kasus ini, pendapat saya bahwa 99% kasus penganiayaan yang ada di Indonesia disebabkan karena faktor ekonomi, faktor lingkungan, serta faktor pribadi yang mungkin seseorang tersebut mempunyai dendam atau sakit hati di masa lalu, atau juga mungkin seseorang tersebut mengalami keterbelakangan mental atau kurangnya berakal sehat. Serta dapat disimpulkan juga bahwa masyarakat kurang mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap penyelesaian masalah secara baik dan tidak menimbulkan kekerasan. Mengenai penyelesaian kasus penganiayaan di Kediri ini, menurut saya sudah sesuai dengan apa yang diperbuat. Tersangka telah dijerat dengan pasal 44 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk ancaman hukumannya mencapai 5 tahun penjara. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.